mumpung libur, keliling desa ah. Loh, kok tumben? Sepi amat nih pangkalan. Apa Tommy sama Opi kagak narik ya? Coba ke kosannya Adul deh. Barangkali anaknya di rumah. Senangnya dalam hati bila beristri dua. Buru-buru istri dua, pacar satu aja kagak dapet. Wah, banyak juga ya ternyata barang-barang gua. Mau bayar orang buat bantuin, tapi duit gua cupen. Aduh, nasib nih harus kerja keras sendirian. Woi Dul, lu ngapain? Kok semua barang-barang lu taruh di luar semua sih? Ada kebakaran ya? Hus, ngawur aja. Emang lu lihat ada asap di rumah ini? Ya enggak sih. Nah terus, itu barang-barang lu? Nah, kebetulan sekali nih, Met. Gua mau pindahan rumah nih. Ada rumah kontrakan yang murah per tahunnya. Jadi, gua rencana mau pindah ke sana, Met. Oh gitu. Emang lokasinya di mana, Dul? Itu loh, Met, yang di pinggiran desa, yang deket sama hutan. Ih, yakin lu Dul mau pindah di sana? Itu rumah kan udah usang gitu. Hati-hati loh Dul, nanti ada penunggunya. Ah, enggak ada, Met. Lu jangan nakut-nakutin gua dong. Ya, nggak nakut-nakutin sih Dul. Kan bisa aja kejadian. Udah deh, daripada ngomong terus, mending lu bantuin gua, Met, buat angkatin ini barang. Boleh juga sih. Tapi nanti malam traktir gua ngopi ya Dul. Ah, lu Met, kagak ikhlas banget bantuin gua. Ya udah deh, ntar gua traktir ngopi 1 galon. Waduh, bisa kembung dong Dul perut gua. Waduh, capek juga bawa pakan ayam dari desa sebelah. Mas, tolong aku, Mas. Suara apaan itu ya? Kayak ada suara cewek yang nangis. Apa aku cek aja kali ya? Barangkali ada yang butuh bantuan. Mas. Halo, permisi. Apa ada orang di sini? Halo, permisi. Suara tangisannya udah nggak ada sih. Apa cuman perasaanku aja ya? Tapi tadi terdengar jelas loh. Ih, kok jadi merinding? Ah, aku pulang aja. Ya ampun Dul, lu tinggal sendirian di kontrakan, tapi barang-barang lu bisa sebanyak ini ya. Iya, Met, soalnya Biung sering kirimin barang-barang, Met. Jadi ya gak semuanya kepake, Met. Nah, gimana kalau lu kasih ke gua? Gua yakin pasti kepake kok. Boleh aja sih, tapi ada biaya sewanya, Met. Ada, lu mah sama aja mata duitan. Lah, di dunia ini mah gak ada yang gratis, Met. Bukannya itu Pak RT ya? Iya, Met. Kok kayak ketakutan gitu ya, Met? Pak RT, kok buru-buru gitu? Ada apa, Pak? Warmat sama Adul. Iya nih, habis dari desa sebelah beli pakan ayam. Kalian mau kemana nih? Kok bawa barang-barang banyak gini? Kalian mau pindahan ya? Ini Pak, saya mau pindahan di rumah pojokan situ. Soalnya
biaya kontrakannya murah, Pak. Beneran kamu mau ngontrak di sana? Barusan aja aku lewat itu rumah dan mendengar ada suara cewek nangis. Pas aku samperin, gak ada. Ah, yang bener, Pak. Pak RT salah denger kali. Beneran kok Nak Adul. Ini aku aja habis lari terbirit-birit dari sana. Tuh kan, apa gua bilang? Di sana emang ada penghuninya, Dul. Ah, apaan sih lu, Met? Gua mah gak bakalan percaya, Met, sebelum gua lihat sendiri dengan mata gua. Ya udah Dul, ini kan kita udah sampai di kontrakan lu. Gua cabut dulu ya. Met, lu jangan pergi dulu dong. Kan gua janji beliin lu kopi. Iya sih. Ya udah deh, tapi bentaran aja ya. Iya, Met, sekalian masukin ke dalam dong. Gua takut nih. Lah, kok lu jadi takut, Dul? Katanya lu nggak percaya sama Pak RT tadi. Iya, Met, itu kan tadi. Tapi sekarang kok bulu kuduk gua merinding ya, Met. Ya udah deh, buruan Gi, masukin barang-barang lu ke dalam. Nah, udah beres nih yang di bagian ruang tamunya. Selagi Warmet tatap barang di depan, gua mau nyoba cek dapur deh. Sekalian bikinin Warmet minuman. Loh, Met, bukannya lu tadi lagi natap barang gua di depan ya, Met? Iya Dul, aku haus. Sudah lama aku pengen minum. Oh, iya deh, Met. Kalau gitu gua ke ruang tamu lagi ya. Kok Warmet jadi aneh gitu ya? Apa emang lagi haus banget? Tapi emang gua belum kasih minum sih. Ya ampun Dul, temannya udah bantuin gini, ya dikasih minum kek. Loh kok? Waduh, bukannya lu tadi di dapur ya, Met? Hah? Lu ngomong apa sih Dul? Kan dari tadi gue lagi beresin halaman lu, Dul. Waduh. Terus yang di dapur tadi siapa ya, Met? Gue yakin banget kok lihat lu di dapur, Met. Lu jangan nakut-nakutin gua dong. Mungkin lu salah lihat kali karena kecapean lu. Ayo deh, kita cek bareng-bareng, Met. Ya udah ayo. Lah, kok udah gak ada ya, Met? Tadi di pojokan situ, Met. Salah lihat kali lu. Ya udah deh, mending kita istirahat dulu aja Dul. Terus kita cari warung, ngopi sambil isi perut. Ya udah deh, Met. Gue juga udah lapar nih. Setelah ngopi, lelah di badan langsung hilang. Makasih ya, Met, udah bantuin gue. Kalau nggak ada lu, mungkin selesainya sampai besok, Met. Iya Dul, santai aja. Gua kan temen yang baik. Udah tampan, tidak sombong, dan rajin menabung. Aduh, kumat lagi deh. Iya deh, iya. Tapi kok gue jadi kepikiran ya, Met, sama omongannya Pak RT tadi. Kepikiran soal rumah kontrakan lu ya Dul? Iya, Met. Emang soal apa lagi? Gue jadi takut nih, Met. Setelah kejadian tadi di dapur, kalau beneran ada hantunya, gimana ya, Met? Yang gak usah dipikirin lah Dul. Kan lu belum nyoba semalam tidur di situ. Jadi belum bisa dipastiin juga lah kalau ada hantunya. Iya sih, Met. Kalau ada, kira-kira hantunya kayak gimana ya, Met? Kalau dari cerita Pak RT sih, hantunya cewek Dul. Nah, kebetulan tuh, lu kan jomblo. Lu ajak kenalan aja Dul. Siapa tahu cocok. Ih, amit-amit dah, Met. Nanti anak gue jadi tuyul dong. Kek, malam kek. Mau kemana nih? Kakek mau gabung ngopi sebentar. Apa boleh, Nak? Oh, boleh kek. Silakan kek, silakan.
kakek habis dari rumah ya, kek? Iya, kakek tadi habis jalan-jalan, terus akhirnya ketemu kalian di sini. Oh, Oh iya, kakek ini kan udah hidup lama. Mungkin saja dia tahu kisah rumah usang itu. Gue coba tanya dia aja deh. Oh iya kek, kakek ini kan udah di desa ini lama ya kek. Jadi harusnya kakek tahu dong sejarah yang ada di desa ini. Iya nak, kakek udah ada di sini sejak kakek masih kelas 6 SD. Kakek pindah ke sini karena orang tua kakek dulunya kerja di dekat desa sini. Met, lu jangan-jangan mau nanya soal rumah itu ya? Iya, ini kesempatan kita buat tahu sejarah rumah itu, Dul. Oh begitu kek. Kalau gitu saya mau nanya nih kek, kakek tahu nggak rumah usang yang di dekat hutan situ? Iya, kakek tahu. Kenapa kamu menanyakan rumah itu, nak? Jadi gini kek, teman saya si Adul mau pindah kontrakan ke sana karena di sana biayanya lebih murah kek. Iya betul, kek. Saya mau pindah ke sana. Oh, nak Adul, lebih baik kamu urungkan niatmu ya. Emang kenapa, kek? Kok nggak boleh tinggal di sana? Rumah itu bukan rumah usang biasa. Itu adalah rumah Belanda, peninggalan orang Belanda yang dulunya memiliki sejarah mengerikan. Waduh, beneran tuh Dul, emang ada penunggunya? Kakek bisa ceritain, kek, kisah rumah itu. Kita penasaran nih, kek. Wah, bisa. Jadi begini ceritanya. Mengapa di rumah Belanda itu menyimpan cerita mistis di dalamnya? Pada masa itu, hiduplah sang pemilik rumah yang terdiri dari 3 anggota keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak yang masih bayi. Pada mulanya, mereka hidup bahagia di rumah itu. Sang suami memiliki pekerjaan dengan jabatan tinggi di suatu perusahaan. Namun jarak antara rumah dan kantor di mana ia tinggal cukup jauh. Sehingga membuat sang suami beberapa kali pulang malam. Lalu setelah mereka dikaruniai seorang anak, sang suami semakin sering pulang malam. Tidak seperti biasanya. Karena sang suami pulang malam, akhirnya hal ini membuat sang istri khawatir dan akhirnya berpikiran negatif. Sang istri berpikir bahwa jangan-jangan kalau suaminya itu selingkuh dan bosan berada di rumah. Bentar kek, bentar. Kayaknya itu bukan cuma selingkuh deh kek. Lu tahu ceritanya ya? Enggak Dul, kalau dari cerita si kakek, menurut gua kayaknya istrinya marah juga karena dah lama gak dikasih jatah sama suaminya. Ah elah, lu Met, lagi serius dengerin cerita, malah ngelucu. Gua siram kopi juga lu. Iya, nak Adul. Mau kakek bantu siram? Ini kopi kakek juga masih panas. Maaf kek, saya kan cuma bercanda kek. Ya udah, lanjutin kek. Setelah si istri mencurigai suaminya, mereka lebih sering bertengkar dan hal-hal sepele dan hal-hal yang gak penting. Si suami pun yang sangat marah beberapa kali memukul si istri agar dia diam. Si istri tidak patah semangat, maka dia membuntuti suaminya ketika dia hendak sampai di tempat kerjanya. Dan apa yang si istri pikirkan benar terjadi, bahwa dia datang bertemu dengan seorang perempuan, menggandeng tangannya dan menciumnya sambil masuk ke tempat kerjanya. Melihat perbuatan suaminya, dia pun pulang dengan menangis. Singkat cerita, kakek haus, pingin minum dulu ya nak. Tadi warmet, sekarang si kakek sendiri. Kakek ini kan udah tua, air liurnya udah agak kering, jadi susah kalau cerita panjang lebar, harus ada pelumasnya.
Nah, sampai mana tadi kakek ya? Sampai pulang menangis, Kek. Oh iya. Oke, kakek lanjut. Lalu setelah si suami pulang pada malam harinya, mereka bertengkar hebat di rumah itu. Si suami yang sudah tidak tahan dan gelap mata mengambil kursi kayu dan memukulkannya ke kepala si istri sampai berdarah. Dan si istri tidak sadarkan diri. Melihat hal ini, si suami ketakutan. Dan si suami lantas membunuh juga bayi mereka dan menguburkan mereka berdua di halaman belakang rumah mereka. Lalu si suami meninggalkan rumah itu dan pergi entah kemana. Dan setiap orang yang lewat depan rumah itu beberapa kali mendengar suara tangisan wanita dan rengekan bayi. Para warga percaya bahwa suara tersebut adalah suara dari seorang wanita Belanda dan anaknya yang telah dibunuh oleh suaminya sendiri. Jadi begitulah cerita rumah Belanda yang memiliki cerita mistis, nak. Wah, jadi merinding gua dengernya. Iya, Dul. Lu masih yakin mau tinggal di sana? Gua sih ogah. Ih. Waduh, gimana ya? Masalahnya gua udah DP Met sama yang punya rumah. Lagian orang mana sih, Dul, yang nyewain rumah itu? Gila kali itu orang. Ada Met, orangnya tinggal di kota katanya. Ya sudah, kalau Nak Adul mau tinggal di sana nggak apa-apa. Tapi pesan kakek, jangan lupa untuk salam dan tidak sekali-sekali ke halaman belakang ya. Karena di situ kawasan si perempuan pernah dikuburkan. Iya kek, makasih sarannya kek. Iya, kakek mau pulang duluan ya nak. Sudah ditunggu sama anak-anak di rumah. Iya, Kek. Hati-hati di jalan. Met, kita kan udah temenan lama nih Met. Wah, perasaan gue jadi nggak enak nih. Met, temenin gua tidur yuk di rumah itu. Gua nggak berani Met sendirian. Dih, lu ajak gua tidur di rumah berhantu gitu. Ayolah Met, lu kan temen baik gua Met. Masa lu tega Met? Gimana kalau gua diapa-apain sama cewek Belanda itu Met? Nah, malah bagus tuh, Dul. Kali aja dia tertarik sama jenggot lu, Dul. Lah, serius lah Met. Besok gua traktir makan seharian deh. Gimana Met? Tolongin gua ya. Aduh, gua ini paling gak bisa deh kalau diginiin. Ya udah deh, gua ikut tidur di sana. Nah, ini baru Warmet yang sebenarnya. Emang bener deh, lu teman terbaik gua Met. Iya. Udah yuk balik. Kayaknya udah malam juga nih. Oke deh. Alhamdulillah, hari ini orderan kenceng juga. Sampai jam segini, gue belum balik. Kayaknya udah malam banget nih. Gue balik aja deh. Dul, itu bukannya Opi ya? Iya, bener Met. Pi, Opi, berhenti Pi. Met, Dul. Habis dari mana lu? Malam-malam gini kok. Oh, ini Dul. Gue habis nganterin penumpang ke desa sebelah. Ini gue mau balik ke kosan. Nah, pas banget. Cie, barengan. Pas apaan emangnya? Jadi gini Pi, gue baru aja pindah kontrakan. Jadi untuk memperingati pindahan gue ajak si Warmet nih buat nginep. Gimana kalau lu juga ikut nginep Pi? Dijamin deh, pasti seru. Iya Pi, pasti seru kalau lu ikut. Ya nggak Dul? Iya Met. Lah, emang kalian nggak ngeronda? Enggak Pi, yaudah ayo. Oke deh. Nah, ini nih kontrakan baru gua Pi. Ini rumahnya emang bergaya vintage gitu ya. Kayak kuno-kuno gitu. Iya Pi, ini rumah peninggalan orang Belanda. Jadi unik gitu. Kapan lagi ya kan nginep di rumah orang Belanda? Iya sih, tapi kok perasaan gue nggak enak ya. Kalian nggak ada yang disembunyiin kan? Ya enggak lah Pi. Oh, kirain. Ya udah ayo masuk.
Met, lu tidurnya agak kesinian dong, biar kalau apa-apa gue langsung bangunin lu. Ya ampun Dul. Ini udah sempit banget tahu. Lagian gue berharap gue nggak bangun sampai bener-bener udah pagi. Kalian pada ngomongin apa sih? Ngapain harus takut emangnya? Enggak kopi, biasa aja. Oh iya, mending sebelum tidur lu kencing dulu Gi, biar nggak kebangun ntar malam. Kok lu jadi kayak emak gua Dul ngomong gitu? Lagi nggak kebelet, ntar aja dah. Dul, bangun Dul. Duh, toilet sebelah mana nih? Gua kebelet nih, Dul. Gua kencing sendirian aja dah. Tapi toiletnya di mana ya? Gua kencing di luar aja deh. Leganya. Itu siapa ya? Kalau dari rambutnya sih kayak orang bule. Oh, apa jangan-jangan yang punya rumah ini ya? Tapi kok ngapain malam-malam gini main ayunan? Jadi penasaran gua. Gua ajak kenalan deh. Jarang-jarang ya kan punya temen bule. Hihihi. Malam Mbak. Malam. Halo Mbak. Malam Mbak. Innalillahi. Aduh, kok kaki gua gak bisa digerakin nih. Loh. Met, bangun Met. Loh. Kok gua melayang? Aduh. Kalian kenapa sih? Berisik banget deh. Tadi gua habis kencing Dul di depan. Terus gua ngeliat ada cewek bule. Pas gua deketin ternyata hantu bule Dul. Ih. Seriusan lu Pi, kalau ada hantu bule? Iya Mat, mukanya serem banget. Ih. Waduh. Gua kira kalau rame-rame tidur di sini gak digangguin hantu. Ternyata gue dikerjain nih. Seru apanya tidur di sini? Yang ada malah lihat penampakan. Parah. Maaf Pi, soalnya gue juga gak berani sendirian. Jadi gue butuh temen. Udah deh gini aja, karena udah mau pagi juga, mending sekalian sholat subuh aja yuk, biar dijauhin dari hal-hal aneh. Iya Mat, gue setuju. Terus jadinya gimana Dul? Lu masih mau lanjut ngontrak di sini? Gimana ya? Tapi kalau gue jadi lu sih, mending di kosannya kok Aseng lah Dul. Biar kecil tapi nyaman. Iya sih Pi, tapi kan gue udah DP Pi 500.000 sama pemilik rumah ini. Ya terserah lu sih Dul. Waduh, gimana ini Mat? Ya mau gimana lagi Dul? Kalau lu nggak betah di sini ya lu ikhlasin Dul. Suwe banget deh. Kenapa nggak ngomong sih kalau rumahnya angker? Udah, lu ikhlasin aja. Tapi gua malu Mat, balik ke kosannya kok Aseng. Ya udah gini aja, mending lu gua antar ke rumah Pak Lurah Dul. Kan walau gimana pun lu tetap warga Kalisoka. Kali aja Pak Lurah bisa bantu. Ya udah deh Mat, gua ikutin saran lu. Ya udah, ayo kita balik. Terus barang-barang lu Dul? Di sini dulu aja deh. Nanti kalau ada kepastian baru deh gua boyong.
Dul, gantian dong. Gua capek tahu. Ah, letoy amat lu Mut jadi cowok. Udah lanjutin aja. Lagian udah deket juga sih. Met, itu kambingnya dijual berapa? Ah, kambing kayak gini mah mana laku, Tom. Waduh, sial dangalan bener dah lu. Ganteng-ganteng gini disamain sama kambing. Gue lecehin lu Tom. Lah, dikira gua bocah SMP kali mau dilecehin. Yaudah yuk Mut, kita lanjutin misi ini. Ah, gaya lu Dul. Capek bener gua. Emang kalian habis dari mana sih? Dari kontrakan barunya Adul, Tom. Lah, lu pindah Dul. Iya Tom, tapi sial banget gue. Masa kontrakan baru ada hantunya Tom? Ya udah, ayo. Katanya mau ke rumah Pak Lurah. Nanti keburu berangkat. Ayo. Iya Mut, ayo. Jadi gitu Pak ceritanya. Oh, gitu ya, Dul. Saya ada sih kontrakannya masih kosong di Jalan Merpati. Kalau kamu mau, nanti saya suruh orang buat bersihin dulu, Dul. Biar saya sama Warmat aja Pak yang bersihin. Tapi Pak, saya belum ada duit nih Pak. Udah, santai aja. Kamu tempatin dulu aja, Dul. Lagian sayang juga kalau nggak ada yang nempatin, malah takutnya nggak keurus itu rumah. Wah, makasih banget Pak Lurah. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya udah Pak, kita pamit dulu. Alhamdulillah ya Mut, kita punya lurah yang baik dan peduli sama warganya. Iya, Dul. Ya udah ya, Dul. Gua pulang dulu. Capek bener gua hari ini. Iya Mut, makasih ya Mut. Gua cuma ada segini Mut. Apa-apaan nih? Ya, ini sebagai pengganti lelah lu Mut, karena udah bantuin gua. Udah, santai aja. Gua ikhlas kok, Dul, bantuin lu. Ya udah ya, Dul. Gua balik dulu. Oh, oke Mut. Lu emang teman terbaik gua Mut.